Terima kasih pemirsa Kompas Dewata, Anda masih menyaksikan Parikrama Bali. Kita masih membahas soal perkawinan dan perceraian bagian 2. Tadi sempat terhenti di bagian syarat kawin itu, Prof, ya, karena banyak yang melupakan ini sehingga banyak timbul masalah di kemudian hari karena tidak memenuhi syarat perkawinan. Apa saja itu? Kalau syarat perkawinan menurut hukum adat Bali ya, Adat Bali relatif lebih gampang ketimbang hukum nasional. Lebih baik dibahas dulu ini, nanti baru kedua aturan ini kita kawinkan supaya tuntas penjelasannya bagi pemirsa terutama. Oke. Nah, kalau menurut hukum adat Bali, kawin pertama ini, syaratnya sederhana, yang penting secara fisik dewasa, tampak gede gitu, bukan dewasa, fisiknya sudah gede. Sudah itu kuat gawe. Kuat untuk kerja. Gawe itu bahasa Jawa itu. Kuat menggawe gitu. Misalnya bisa negan nyuh berapa, negan padi berapa, itu ukuran-ukuran tradisional. Sesudah itu ukuran yang lainnya sempurna bersetubuh. Ya, kalau sudah memenuhi syarat ini sudah boleh kawin, tidak ada masalah. Itu kawin yang pertama. Kawin yang kedua atau ketiga tidak perlu persetujuan istri pertama. Kalau hukum adat Bali? Iya, setuju atau tidak ya dikawin saja lagi. Dengan syarat yang sama dengan kawin pertama tadi? Iya, sepanjang ada yang diajak kawin. Gitu. Kalau ada, tidak ada, ya sebaiknya jangan mimpi untuk kawin. Mimpi ya? Nah, persyaratan-persyaratan tradisional ini sekarang sudah berdikit-dikit mulai ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi sejak tahun 1974 tata cara dan persyaratan perkawinan nyaris sama antara hukum adat Bali dengan hukum nasional. Sejak 1974? Iya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu. Syaratnya tidak lagi ukuran gede apa tubuh. Tidak fisiknya, tidak lagi sekedar sempurna bersetubuh, tapi ada aturan yang standar sesuai dengan ketentuan undang-undang, misalnya atau contohnya itu, untuk yang laki-laki 18 tahun. Usia berarti ya? Ya, untuk yang perempuan 16 tahun. Ada rasa saling mencintai. Nah, kalau menurut hukum adat Bali, sebelum ada undang-undang perkawinan, persoalan saling mencintai ini seolah-olah diabaikan. Sehingga ada perkawinan kejangkepan, keperuput, melegandang. Itulah itu yang melupakan rasa cinta itu. Iya. Kalau sekarang itu justru nomor 1. Saling mencintai, kemudian secara fisik atau umurnya berapa, sudah cukup? Itu sudah ada ketentuannya yang jelas itu. Pertanyaannya, bagaimana halnya kalau persyaratan itu dilanggar, gitu kan? Tergantung dari pihak-pihak yang berkepentingan, ada yang keberatan atau tidak. Ya. Dengan kata lain, kalau bahasa hukumnya, kalau umurnya kurang misalnya 1 bulan dari 18 tahun seharusnya, atau 16 tahun minus 1 hari. 1 hari aja ya. Bermasalah ya? Nah, itu bagaimana itu? Gitu. Dalam suasana seperti ini, bila perkawinan itu dilangsungkan dan ada pihak yang keberatan, perkawinan ini dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan? Dapat dibatalkan. Itu. Artinya, bila pihak-pihak yang berkepentingan menganggap begitu mahalnya harga 1 hari, 1 bulan atau beberapa bulan minus dari umur yang sebenarnya itu, maka perkawinan ini dapat dibatalkan. Gitu. Kalau dia menganggap itu tidak terlalu penting lah itu, yang penting sama-sama cinta. Gitu. Ya sudah, perkawinan ini jalan seperti biasa. Gitu. Tetapi kalau persyaratan cintanya yang kurang, gitu, artinya kurang atau tidak ada? Kurang mungkin, kurang tidak ada, atau tidak ada ya? Tidak ada ya. Kalau kurang masih kalau bisa ya? Kalau ini yang laki cinta, yang perempuan tidak cinta atau sebaliknya, maka perkawinan itu batal demi hukum. Artinya
langsung batal Iya, ya. tanpa ada yang keberatan begitu ya, karena memang tidak berlangsung begitu. Kalau kadar cintanya kurang, ini yang saya tidak tahu gitu. Cuman tesnya itu susah jawabannya. ya. Iya, susah, Prof. Susah ngetesnya, susah. Saya juga baru berpikir nih, gimana cara ngetes cinta Kalau cintanya tidak ada, persoalannya jelas. Tapi kalau cintanya kurang. Nah ini saya tidak tahu. Perlu dibahas dalam satu waktu tertentu. Karena tidak tahu, ya tidak usah ditanya. Itu Jawabannya juga tidak tahu. Solusi yang baik ya. Baik. Nah, berarti dengan syarat-syarat tadi, seandainya tidak sesuai dengan syarat, dapat dibatalkan perkawinan itu. Ada bagian yang dapat dibatalkan atau mungkin juga batal demi hukum. Oke. Nah, kalau ditanya soal sah atau tidaknya sebuah perkawinan begitu. Tadi kan kalau syaratnya sudah terpenuhi, tidak akan ada masalah begitu. Kalau tidak terpenuhi baru akan ada masalah. Nah, tapi kalau sah atau tidaknya itu? Nah, sah dan tidaknya perkawinan itu tergantung dari 3 hal. Yang kalau dari sudut pandang hukum adat Bali atau parikrama Bali betul. Itu yang disebut triuposaksi, harus memenuhi triuposaksi. Bahasa ini sepanjang yang saya tahu pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang tokoh hukum adat Bali atau tokoh adat Bali, Gusti Ketut Kaler namanya. Saya pertama kali membaca ungkapan triuposaksi itu di tulisan beliau. Bukunya Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali, itu judul buku. Cantik judulnya ya. Isinya? Apa itu triuposaksi itu? Ada buta saksi, ada manusia saksi, ada dewa saksi. Oke. Berarti kalau 3-tiganya sudah terpenuhi, baru perkawinan itu dianggap sah. Sesudah ada syarat yang lainnya tentu gitu. Yang terakhir ya upacaranya seperti ini dia. Kalau dalam upacara perkawinan itu ada yang namanya biukaunan itu. Iya, biukaunan. Biukaunan yang disaksikan oleh prajuru, kemudian ada sangar suryanya untuk apa? Memastikan bahwa ada dewa saksinya, itu perkawinan itu sudah dianggap sah. Gitu. Jadi sah dan tidaknya perkawinan itu tidak ditentukan besar kecilnya upacara, tapi ada satu upacara yang memang harus dilewati. Bukan ditentukan oleh tinggi rendahnya. Ada yang namanya itu sate tunggu namanya. Kadang-kadang ada orang upacaranya kan satenya tinggi sekali ya. Mewah. Betul. Nah, bukan itu. Bukan itu filosofi intinya begitu ya. Sesungguhnya pada saat upacara biukaunan itu. Tetapi soal sate, soal upacara itu tetap. Karena upacara itu selalu mengandung fungsi laten namanya, fungsi yang tersembunyi, sekalian untuk mengumumkan sebetulnya kita ada di level mana dalam kehidupan ini. Kalau upacaranya segini, berarti orangnya sekitar ya buruh bangunan. Kalau guru SD lain. Kalau bupati lain. Beda lagi. Kalau hanya menunjukkan itu saja sebetulnya. Bukan sekedar itu. Salah satu kan level upacara kan memang ada beberapa tingkatannya, Nistha, Madya, Utama kan. Nah, tergantung yang mana pas untuk ukuran kita. Itu. Yang tidak boleh dipilih ya yang tadi itu. Bila melangsungkan upacara perkawinan, upacara biukaunan itu tidak boleh dipilih. Tidak boleh dipilih ya bahasanya. Tidak boleh dilupakan. Iya, mau tidak mau harus dipilih. Yang lainnya itu yang dan lain-lainnya itu yang baru bisa pilihan kita. Wah, ini menarik juga soal sah atau tidaknya perkawinan. Tapi itu dari hukum adat, dari kacamata hukum adat. Kita juga tidak bisa memungkiri kalau kita juga hidup sebagai warga negara begitu, Prof. Nah, bicara soal hukum nasional, pasti akan ada hubungannya dengan bukti perkawinan, yaitu akte perkawinan. Nah, itu sebenarnya harus ada atau tidak sih akte perkawinan ini? Nah kalau nggak ada bagaimana gitu? Itu mulai rapi, mulai diperkenalkan aturan tentang akte perkawinan itu sesudah adanya undang-undang perkawinan. Jadi mulai tahun 74 itu.
sampai sekarang dari sudut kajian ilmiahnya gitu, masih menimbulkan perdebatan kapan sesungguhnya perkawinan itu dianggap sah. Apakah setelah pelaksanaan upacara ataukah sesudah akte perkawinannya selesai gitu. Dari sudut keilmuan itu masih dapat diperdebatkan, tetapi saran saya masyarakat tidak perlu serius memperdebatkan itu. Gitu. Lebih baik pilih jalan yang santai saja, laksanakan upacara perkawinan sesuai adat Bali dan agama Hindu. Kalau dia orang Hindu ya. Sesudah itu selesaikan akte perkawinan. Susahnya di mana? Iya, kan tidak ada masalah. Nah, persoalan kapan sahnya, memang ada ruang untuk berdiskusi. Biarkanlah para ahli yang diskusi soal itu. Jangan repot-repot. Nggak usah itu. Saya juga diajak, nggak mau. Oke. Diajak untuk diskusi juga nggak mau. Nggak usah lah. Dan memang kan medianya nggak pas di sini kan. Betul. Ya. Nah, tampaknya saya setuju dengan Prof karena kita harus jeda juga. Jadi kita akan lanjutkan lagi nanti soal perkawinan dan perceraian ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Parikrama Bali.